Kadang-kadang sesuatu harus diambil supaya kamu bisa lihat gantinya. Inilah makna dari Allah Azza wa Jalla, ketika Allah mengambil sesuatu pada kehidupan kamu, Allah akan mengganti dengan lebih baik. Karena kalau nggak diambil, kamu nggak akan melihat gantinya. Kalau penjualan bakso aci nggak turun di Xiaomi waktu dari zaman Covid lalu pasca Covid, maka nggak mungkin ada ide ke cuangki. Padahal cuangki itu dulunya adalah pelengkap dari bakso aci. Lalu kemudian yang pelengkap ini kan malah dijadikan produk utama, malah ini yang kemudian melesat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, para pemirsa, sahabat-sahabat Quranic Insight for Entrepreneur, kita ketemu lagi, ngaji lagi kita di episode 38. Masya Allah, tabarakallah, kita hampir 40 episode ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan istiqomah, panjang umur, dan mudah-mudahan Allah berkahi channel ini dan juga manfaatnya meluas untuk kawan-kawan sekalian. Terima kasih bagi yang sudah komen, bagi yang udah nge-share ke kawan-kawannya untuk kemudian belajar bareng-bareng di Quranic Insight for Entrepreneur. Oke. Pada kesempatan kali ini judulnya sedikit provokatif ya, terbunuh jadi bertumbuh. Apa maksudnya terbunuh jadi bertumbuh? Bahwa saya ingin menceritakan tentang insight di dalam kisah yang kemarin kita bahas di episode yang lalu, episode 37, tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, tentang bagaimana kita memahami takdir, tentang bagaimana Nabi Khidir tiba-tiba membunuh seorang anak muda. Kita mulai belajar di surah 18 ayat 74. Jadi ini insight-nya Quran surah 18 ayat 74 ya. Ini case-nya yang nanti kemudian jawabannya di answer. Jawabannya itu ada di Quran surah Al-Kahfi 18 8081. Ya, ini akan dijawab nanti oleh Nabi Khidir 8081. Kita lihat dulu case-nya ya. Jadi di ayat 74 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu." Maka ketika keduanya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu pergi, ketemu hatta idza laqiya gulaman, ketemu dengan anak muda, faqatalahu, maka Nabi Khidir membunuhnya. Di situ kemudian Nabi Musa alaihissalam protes ya. Qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu kok ngebunuh anak yang suci yang dia sebetulnya enggak ngebunuh siapa-siapa. Apa yang kamu lakukan ini adalah sesuatu perbuatan yang mungkar. Maka kemudian panjang ini kisahnya, intinya kemudian didiamkan oleh Nabi Khidir, dan akhirnya Nabi Khidir kemudian menjelaskan semuanya ketika Nabi Musa udah nggak punya kesempatan lagi untuk bersabar, udah diskualifikasi 3 kali. Maka kemudian Nabi Khidir menjelaskan, amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Anak muda tadi itu anak dari kedua orang tua yang mukmin, yang baik, yang soleh. Fakhashina, kami khawatir, ayyurhiqahuma, si anak ini akan mendorong kepada kedua orang tuanya ini tughyanan wa kufra ya, sikap berlebih-lebihan, kedurhakaan dan kekafiran. Kita nggak mau anak ini nanti durhaka kepada orang tuanya, bikin sakit hati orang tuanya ya, bikin sedih orang tuanya. Lebih baik kita sikat aja sekarang. Nah, itu ilmu dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Khidir alaihissalam. Tapi yang menarik di sini insight-nya di ayat 81, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kalimat dari Nabi Khidir, fa'aradna, maka kami menginginkan ayyubdilahuma, badalnya kami menginginkan pengganti atas apa yang kami udah bunuh ini. Rabbuhuma, dari Tuhan mereka, khairan minhu, yang lebih baik daripada mereka, zakatan wa aqrabaruhma, yang lebih suci, lebih akrab, lebih sayang gitu. Maka apa yang kemudian Allah ambil, Allah kemudian akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ini nyambung pengajarannya tentang pengajaran siklus ekonomi yang saya ajarkan di episode tentang siklus ekonomi ya, membaca siklus ekonomi, bahwa teman-teman sekalian siklus ekonomi itu ya pasti naik turun. Bahwa Anda akan mengalami masa expansion ya, Anda akan mengalami masa expansion itu jelas ya, expansion. Anda akan mengalami depression ya. Bahkan Anda akan jatuh kepada deep, jauh ke bawah, kematian. Tapi kalau Anda ngerti ini sebetulnya siklus saja. Dan begitulah Allah kemudian mempergilirkan kemenangan. Jadi sesuatu yang terbunuh
sesuatu yang mati, sesuatu yang diambil Allah, bisa jadi itu yang terbaik. Nah, supaya kemudian ini seru, saya ingin masuk pada studi kasus kita. Studi kasus kali ini adalah, ini salah satu klien kami, yaitu Xiaomi ya, di Warehouse Management, salah satu perusahaan yang sedang dekat sama kami ya. Ini produknya Xiaomi ya. Ini nggak ada placement ya. Yang ini, jadi ini bukan sponsor sebetulnya, tapi kemudian saya pengen bahas aja gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, Xiaomi ini teman-teman sekalian, waktu di COVID yang naik adalah bakso aci. Ya, jadi saya akan tulis dulu. Jadi Xiaomi ini ketika zaman COVID, teman-teman sekalian, itu yang naik adalah bakso aci. Jadi Xiaomi di masa COVID, itu yang naik, rising up itu adalah bakso aci. Bakso aci ini berbeda dengan produk yang sekarang. Ini produknya tinggal diseduh air panas kering ya, Cuangkiami. Bakso aci teman-teman sekalian, di saat dia pertama kali grow, itu adalah rantainya rantai basah. Jadi rantai bakso aci Xiaomi ini adalah rantai basah. Apa maksudnya rantai basah? Dia mesti pakai frozen, dia mesti dibekukan. Jadi jalurnya itu jalur frozen. Nah, sehingga bakso aci ini ketika kemudian COVID sudah selesai dan kemudian dia masuk produknya di KAI, jadi bakso aci itu udah pernah masuk KAI, ini nggak menang produk ini di KAI dan akhirnya turun tuh deep banget ya. Xiaomi itu mengalami keberturunan yang luar biasa, yang dalam istilah bisnisnya itu udah dying lah ya, udah mau mati banget gitu loh. Dari yang awalnya gegap gempita luar biasa. Jadi ini produknya produk frozen. Nah, begitu owner kemudian jalan-jalan ke kereta api ya. Dia jalannya kereta api dan beliau coba untuk membeli sendiri produknya ini ke Reska, bukan yang ini sebelumnya, yaitu bakso aci. Maka dia melihat ketika produk yang frozen yang jual di restoran kereta api PT KAI itu ngerasa repot. Jadi menyajikannya repot, tidak praktis, dan harus ngambil lagi di frozen dan kemudian harus di towing lagi karena kemudian itu harus ditunggu dulu karena untuk dicairkan dan segala macam, itu repot banget. Jadi yang jual aja nggak happy, apalagi yang makan, kurang lebih begitu. Maka kemudian karena ini kemudian dying juga, lagi drop juga, muncullah kemudian ide ya bakso aci Xiaomi ini ya, bakso aci ya. Sekarang saya ingin kasih lihatkan Anda bagaimana winningnya ini. Moon Seyoon ya, Kim Jong Hyun dari SBS Plus Korea ini makan Xiaomi ya. 900.000 views ini di kereta PT KAI, dan ini tanpa diminta ya. Mereka kemudian makan Xiaomi itu. Nah, jadi teman-teman sekalian akhirnya menang dan akhirnya sekarang bisa tumbuh. Kenapa kemudian Xiaomi ini jadi bertumbuh? Ya, kenapa kemudian Xiaomi ini jadi bertumbuh? Karena sempat mengalami tadi tuh ada produk yang terbunuh. Dan ini teman-teman yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sekalian, bahwa kalau misalnya terjadi ya sales turun, itu teman-teman, itu terjadi pada produk, bukan pada organisasi bisnis. Kita harus pahami, bisnis bisa bikin produk macam-macam. Kalau ada turun satu brand, dua brand, bahkan satu item produk atau satu SKU ya, satu item dari jenis tertentu, yaitu cuma itu yang turun. Jadi kita cuma kalah di produk. Secara bisnis kita nggak kalah gitu. Secara bisnis kamu masih punya aset, kamu masih bisa mikir, kamu masih bisa riset. Dan inilah maksud dari Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang sesuatu harus diambil supaya kamu bisa lihat gantinya. Inilah makna dari Allah Azza wa Jalla ketika Allah mengambil sesuatu pada kehidupan kamu ya, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Karena kalau nggak diambil, kamu nggak akan melihat gantinya. Kalau penjualan bakso aci nggak turun di Xiaomi waktu dari zaman COVID, lalu pasca COVID mengalami penurunan yang luar biasa, maka nggak mungkin ada ide ke cuangki. Padahal cuangki itu dulunya adalah pelengkap dari bakso aci. Lalu kemudian yang pelengkap ini kemudian malah dijadikan produk utama, malah ini yang kemudian melesat. Itu salah satu studi kasus dari Xiaomi. Ya. Sekarang saya ingin membahas yang sengaja dimatikan, dan ini benar-benar terjadi ya, dan ini benar-benar terjadi terkait dengan
Super Airjet dan Lion. Ya, saya ingin bahas Super Airjet dan Lion. Teman-teman, Super Airjet teman-teman sekalian, ini dimiliki oleh Pak Rusdi Kirana yang juga memiliki Lion Air. Ya. Tetapi yang harus kita perhatikan di sini adalah Super Airjet itu terpisah dari Lion Air. Lihat ini, kelihatan nggak di layar ya? Super Airjet itu terpisah dari Lion Group. Jadi dia bukan bagian dari Lion Group. Lalu saya awal-awal berpikir, kenapa Pak Rusdi Kirana buat? Katanya ini untuk milenial yang pengen cepat segala macam. Menurut saya enggak juga gitu loh. Karena komunikasinya siapapun kemudian bisa naik Super Airjet ini. Akhirnya saya mulai memahami kawan-kawan sekalian, ini misalnya modal dari dalam negeri, sosok di balik Super Airjet, Pak Rusdi Kirana gitu ya. Dan kemudian Super Airjet terpisah dari Lion Air. Jadi teman-teman sekalian, ada satu momen di mana saya penerbangan waktu itu diundang oleh kawan saya Mas Lukman ke Lombok ya. Jadi ada penerbangan Jakarta Lombok. Jakarta Lombok waktu itu saya pakai Lion. Tiba-tiba Lion di cancel. Begitu Lion di cancel, saya tiba-tiba ngelihat mana penerbangan yang available di pagi hari Jakarta Lombok hari itu. Kalau tidak salah itu hari Kamis. Super Airjet. Saya di sini nggak maksud sangka buruk ya, tapi saya merasakan bahwa Rusdi Kirana sengaja membunuh Lion Air. Ada sesuatu di Lion Air yang mungkin bagi dia karena bisa jadi struktur gaji yang sudah panjang kepada karyawan. Ini opini ya. Sekali lagi ini bukan fakta, ini opini dari pendapat saya secara pribadi pembacaan. Bisa jadi kemudian Lion Air dianggap bagi Pak Rusdi Kirana tidak begitu seksi untuk kemudian ditumbuhkan. Mungkin ada beban kos yang kemudian tidak langsung dan seterusnya. Karena ini organisasi yang juga udah cukup tua, maka dibangun yang lebih segar. Harganya sama, rutenya sama, waktunya sama. Dan sekarang kalau Anda beli Lion Air itu sering digeser-geser. Bukan sering ya. Ya kemungkinan ada cancelnya itu ada. Dan begitu itu di cancel, mana pilihan yang available? Super Airjet. Ketika ke Super Airjet ini punya Pak Rusdi Kirana juga. Dan ini bukan bagian dari Lion Group. Apa yang Anda lihat? Sangat mungkin sebuah bisnis itu sengaja membunuh produknya sendiri dan itu biasa aja. Ya. Saya ngomong sama ownernya Xiaomi ini, Teh Dian dan Kang Yadi, saya bilang, "Kemana bakso aci? Kita bunuh kan?" Kita bunuh produknya, gitu loh. Jadi gitu teman-teman sekalian, terbunuh bisa jadi bertumbuh. Kenapa saya bilang terbunuh? Saya tidak mengatakan judulnya membunuh gitu ya, karena terbunuh itu kan nggak sengaja, gitu kan. Banyak kita ini, kenapa ini nggak jalan, kenapa itu nggak jalan, kenapa kok tiba-tiba kita mandek di sini dan situ. Sebetulnya Allah ingin memberikan kita sebuah kehidupan yang lebih baik, sebuah pilihan alternatif hidup yang lebih baik, sebuah gerak yang lebih bermakna dan seterusnya. Ini yang kemudian kita pengen bangun di dalam perspektif wa amal gulam. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi insight-nya apa yang saya ingin sampaikan ya. Ini episode nggak terlalu lama, biasanya kita setengah jam, tapi mungkin ini sekitar 15 menitan saja. Apa yang kemudian saya mau bangun nih perspektifnya kepada teman-teman. Yang saya ingin bangun teman-teman kepada teman-teman adalah, memang mati dan hidup, dihidupkan, dimatikan, itu tuh siklus biasa aja. Dan kalau teman-teman sekarang ngerasa mandek, kalau teman-teman merasa kok ini produk nggak jalan, maka bukalah ruang-ruang kemungkinan akan produk baru. Bukalah ruang-ruang kemungkinan atas brand positioning yang baru. Bukalah ruang-ruang kemungkinan pada bisnis model yang baru. Bukalah ruang-ruang kemungkinan pada hal-hal yang baru. Karena insya Allah disitulah Allah akan turunkan ilham. Terbunuh jadi bertumbuh. Jangan sedih kalau ada yang mati 1-2 produk dalam bisnis kita. Terus bergerak, terus cari pivotnya, cari bisnis model yang barunya. Selamat berinovasi. Terima kasih Xiaomi, terima kasih Lion Air Super Airjet, udah saya juga sebut. Thank you. Salam buat Pak Rusdi Kirana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.